Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama. Pagi hari ini saya mengambil sebuah tema tentang menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Kita beberapa hari yang lalu baru saja merayakan HUT Indonesia yang ke berapa? 75 tahun ya. 75 tahun Tuhan telah memimpin kehidupan bangsa kita selama kurang lebih 75 tahun. Bagaimanakah karya kita, bagaimanakah peran kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di Indonesia ini. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, terang mungkin bagi kita saat ini adalah sesuatu yang biasa. Di Indonesia, mati lampu itu adalah hal yang mungkin hal yang lumrah, hal yang biasa terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di Amerika begitu ya, pernah terjadi sebuah mati lampu yang besar. Ya, di sebuah kota New York begitu ya, New York City, sampai-sampai dikatakan itu adalah satu kejadian the Great Northeast Blackout ya. Karena itu kejadian tanggal 13 Juli 1977. Kota New York yang terang benderang, kota New York yang hiruk pikuk, pada hari itu mati lampu, ya, mati listrik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadian ini kemudian menimbulkan atau mendorong tingkat kejahatan dan kekacauan yang meningkat sebanyak kurang lebih 5 kali lipat dari kejadian-kejadian pada hari-hari biasanya. Dari kejadian ini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bahwa ketiadaan listrik, ketiadaan lampu, ketiadaan terang mendorong orang untuk melakukan yang namanya kejahatan. Dunia boleh diterangi dengan terang benderangnya lampu LED, lampu neon, tetapi dunia masih hidup di dalam kegelapan dunia. Bapak sekalian, Indonesia pun mengalami hal yang sama. Beberapa hari yang lalu, 17 Agustus 2020 kita merayakan HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. 75 tahun Tuhan memimpin bangsa kita. Bangsa yang kaya akan budaya, bangsa yang kaya akan suku-suku bangsa. Banyak yang di Indonesia ini. Bangsa yang Tuhan anugerahkan dengan keindahan alam. Di Indonesia kita bisa menikmati indahnya lautan, menikmati indahnya gunung dan sejuknya udara pegunungan. Tetapi di Indonesia pun kita juga bisa menikmati padang pasir. Ini semua ada di Indonesia. Tuhan juga memberkati Indonesia dengan tanah yang subur. Dulu kita sering mendengar tentang negara kita yang subur, bahkan dikatakan sebagai negara agraris. Bukan hanya tentang pertaniannya. Kus Plus mengatakan lempar tongkat jadi tanaman. Tetapi juga kekayaan alam berupa tambang-tambang yang melimpah ruah itu ada di Indonesia. Dan Indonesia juga memiliki nilai-nilai budaya yang luhur. Kita dulu mengingat akan keramat-tamahan orang Indonesia. Kita juga melihat adanya gotong royong yang ada nilai-nilainya di Indonesia ini. Inilah Indonesia yang kita cintai. Indonesia yang dimana kita tumbuh dan berkembang. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hal itu masih ada hingga saat ini? Apakah hal itu masih dinikmati hingga saat ini? Kalau kita lihat potret kehidupan bangsa kita di dalam dunia pendidikan dan kemiskinan, kita melihat bagaimana pendidikan yang tidak merata. Masih banyak di daerah-daerah anak-anak negeri Indonesia ini yang tidak menikmati pendidikan. Guru yang datang hanya 1 minggu 1 kali. Sehingga bagaimana mereka bisa hidup di dalam dengan pendidikan yang baik. Di tengah-tengah negara yang kaya raya ini, rakyat Indonesia sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Secara moral kita melihat potret bangsa Indonesia yang juga diwarnai dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian-perceraian yang cukup tinggi. Bahkan
Manado yang adalah kantong Kristen. Korupsi dan suap kita melihat tiap hari di televisi. Ada orang-orang yang kemudian ditangkap karena melakukan tindakan-tindakan korupsi dan suap. Hilangnya rasa kemanusiaan juga mendera Indonesia saat ini. Ini di bagian yang sebelah kanan itu adalah sebuah berita tentang truk yang terguling, truk yang kecelakaan. Tapi masyarakat Indonesia bukannya menolongnya, tetapi justru digambarkan atau diberitakan barang muatannya dijarah. Belum lagi kalau ada kecelakaan-kecelakaan seperti gambar yang di sebelahnya itu, orang justru sibuk selfie di tempat kecelakaan. Hilangnya rasa kemanusiaan. Pornografi di Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah survei mengatakan bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 dalam mengunduh pornografi. Dan nomor 2 di dalam mengupload pornografi. Ini keadaan zaman now, anak-anak muda zaman sekarang yang tidak fokus di dalam belajar, dalam pendidikan, sehingga akhirnya menimbulkan kualitas-kualitas yang kurang baik. Kekerasan atas nama agama, atas nama suku, ras, dan agama terjadi. Gereja-gereja di berbagai tempat dirusak, ditutup, tidak boleh beribadah. Dan inilah yang menjadi potret Indonesia saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Indonesia saat ini, di mana kita hidup, kita berkembang di negara Indonesia yang kita cintai. Indonesia yang katanya adalah negara berkembang, tapi dalam banyak hal Indonesia masih hidup di dalam kegelapan dunia ini. Hidup menurut nilai-nilai duniawi yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Apa peran kita sebagai orang-orang Kristen melihat kondisi Indonesia yang kita cintai berjalan dalam kegelapan dan membusuk dalam nilai-nilai duniawi? Jangan-jangan kita masih turut berperan di dalam kegelapan Indonesia. Jangan-jangan kita masih turut membusukkan Indonesia dengan nilai-nilai duniawi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita ada lahir, hidup dan berkembang di Indonesia bukanlah suatu kebetulan belaka. Ada satu rencana Tuhan menempatkan kita di Indonesia ini, agar kita menyatakan peran kita, menyatakan fungsi kita di tengah-tengah bangsa Indonesia. Apakah itu? Mari kita sama-sama baca Alkitab kita dari kitab Matius 5, kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita hari demi hari. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, bagi kita orang yang hidup di zaman modern ini, garam dan terang adalah sesuatu yang mungkin kita sudah tidak lagi menikmati atau menghayati nilai-nilai ataupun pentingnya garam dan terang itu bagi kehidupan kita. Di dalam kehidupan modern, garam itu sangat mudah kita temui dan sangat murah harganya. Di dalam kehidupan modern, terang itu adalah hal yang biasa. Karena sejak kita buka mata, kita sudah melihat terang, kita tinggal menyalakan lampu. Sampai malam pun ketika gelap, kita tinggal menyalakan lampu. Sehingga kita merasa bahwa itu adalah hal yang biasa.
Namun Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita, menyatakan bahwa peran kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa Indonesia ini adalah sebagai garam dan terang dunia. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, ini adalah fungsi dan panggilan serta peran kita sebagai murid-murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Namun sayangnya banyak orang Kristen yang tidak memahami peran dan fungsinya. Sehingga di dalam kehidupannya, kesehariannya, justru bukannya menjadi garam dan terang. Tetapi kita turut di dalam kebusukan dan juga kegelapan dunia ini. Pada zaman Tuhan Yesus, garam adalah benda yang dianggap mahal. Benda yang dianggap sangat berharga. Sangat penting di dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Bahkan juga mungkin hingga saat ini. Sampai-sampai orang-orang pada zaman itu membuat satu pernyataan bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih berguna daripada matahari dan garam. Matahari menjadi simbol terang. Garam menjadi sesuatu yang sangat berharga pada saat itu. Pada zaman Tuhan Yesus, garam itu selalu dihubungkan dengan 3 hal. Yaitu tentang kemurnian, tentang pengawetan dan pengobatan, serta tentang pemberian rasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia, maka Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa garam itu adalah murni. Maka orang-orang Kristen itu pun harus murni. Garam itu murni, kita bisa melihat bahwa ketika kita melihat garam itu berwarna putih dan mengkilap. Bahkan orang-orang Romawi mengatakan garam itu adalah benda yang suci. Karena lahir dari kesucian matahari dan juga laut. Sehingga garam itu dianggap sangat penting. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga di dalam ibadah mereka. Orang-orang Yahudi pada zaman itu ketika memberikan persembahan berupa korban bakaran, juga mencampurkan garam di dalam korban bakaran itu. Menjadi sebuah korban bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kemurnian garam seharusnya juga menjadi gambaran bagi orang-orang Kristen yang dikatakan adalah garam dunia ini. Di tengah-tengah zaman yang menganut paham relativisme, tidak ada yang murni, tidak ada kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Maka sebagai murid-murid Tuhan kita harus menjadi garam bagi dunia ini. Bagi Indonesia ini. Kalau kita lihat di Indonesia, misalkan di dalam dunia peradilan begitu ya, kita melihat bagaimana hukum itu bisa dipermainkan. Yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Maka ketika orang-orang Kristen dikatakan menjadi garam dunia ini, menjadi garam di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, maka murid-murid Tuhan harus menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Bukan berdasarkan keinginan pribadi ataupun bukan berdasarkan orang yang membayar kita. Tetapi kebenaran apa yang benar dan yang salah itu dinyatakan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kompromi, hidup dengan motivasi yang tulus dan benar dan bukan bulus dan busuk. Hidup dengan aturan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan mengakali aturan. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, di tengah-tengah bangsa Indonesia yang hidup dalam paham-paham duniawi, relativisme, hedonisme, dan isme-isme lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka sebagai orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini, kita harus menyatakan garam kita. Kita harus menyatakan kemurnian kita bahwa kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjadi, misalkan di antara kita ada yang ingin menjadi pejabat ya,
Manado sebentar lagi akan menghadapi pemilihan umum begitu ya, pemilihan kepala daerah. Mari kita orang-orang yang mencalonkan diri menjadi garam dengan apa? Dengan menjaga hati yang murni. Kita mau menjadi pejabat bukan dengan iming-iming atau dengan tujuan tertentu di baliknya untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi menjadi pejabat adalah pelayan masyarakat. Menjadi pejabat adalah menjadi teladan bagi masyarakat. Ketika kita mungkin juga menjadi pedagang. Ya, menjadi pedagang. Mari kita menjadi pedagang dengan hati yang murni tanpa adanya kecurangan dan penipuan. Kalau kita lihat di televisi bagaimana orang-orang tidak takut akan Tuhan. Mereka menjual barang dagangannya dicampur dengan bahan-bahan berbahaya. Misalkan beberapa waktu yang lalu digerebek pabrik pembuatan saus begitu ya. Saus yang biasa kita makan bersama dengan mie begitu. Dicampur dengan pepaya busuk, dengan tomat busuk. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Maka jika kita adalah orang Kristen. Yang adalah garam di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah Indonesia ini. Maka kita harus berdagang dengan hati yang murni, dengan hati yang takut akan Tuhan. Bukan sekedar untuk mencari keuntungan belaka. Ketika kita mungkin menjadi kontraktor, marilah kita menjadi kontraktor yang jujur, yang murni hatinya. Bukan mengakali bahan-bahan dan spek bangunan yang akhirnya justru membahayakan orang lain. Ketika kita menjadi kontraktor Kristen, mari kita memikirkan agar bangunan yang kita bangun boleh berguna dan boleh menjadi berkat. Ketika kita menjadi bendahara, ya, bendahara di kampung kita, bendahara mungkin kalau saya di sekolah ada sekolah begitu ya, menerima dana BOS. Mari kita menggunakannya dan mempertanggungjawabkannya dengan baik. Dengan hati yang murni, bukan dengan diselewengkan. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar di televisi, di berita. Bagaimana para orang-orang yang dipercayakan dana bantuan bencana COVID-19 diselewengkan. Lalu kemudian ada juga yang memberikan bantuan berupa daging dengan daging yang sudah tidak segar, sudah busuk. Mari kita, jika kita dipercaya sebagai orang Kristen, dengan kepercayaan seperti itu, mari kita mempergunakannya dengan hati yang murni. Sehingga orang bisa melihat, oh ternyata bendaharanya orang Kristen itu berbeda. Sehingga menjadi garam di tengah-tengah Indonesia ini. Ketika kita menjadi orang-orang yang bergerak atau bekerja di dunia hukum, di dunia peradilan. Apakah kita sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pengacara. Mari kita tidak mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh dunia ini. Ada uang, maka segala kasus pun bisa dimenangkan. Ketika kita menjadi wajib pajak, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, mari kita menjadi wajib pajak yang murni hatinya. Bukan mengakali aturan-aturan. Sehingga kita kalau bisa menghindari membayar pajak. Bapak sekalian, Tuhan Yesus pun kalau kita baca di dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus juga membayar pajak kepada raja. Tuhan Yesus mengatakan, berikanlah kepada raja apa yang harus diberikan kepada raja. Berikanlah kepada Tuhan apa yang harus diberikan kepada Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen di Indonesia ini, yang sebentar lagi juga akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Mari kita memilih kepala daerah bukan karena ada serangan fajar, karena ada iming-iming tertentu, tetapi karena kita memilih kepala daerah, karena kita sungguh-sungguh bergumul kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan hati yang murni. Musa melakukan hati yang tulus dan murni di tengah-tengah zaman yang gelap dan bengkok ini, itu adalah sebuah kebodohan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kita cerdik seperti ular, tapi juga tulus seperti merpati. Oleh sebab itu, maka kita perlu hikmat daripada Tuhan. Ketika kita menjadi garam yang murni di tengah-tengah bangsa Indonesia yang hidup di dalam kegelapan dosa, yang hidup di dalam pembusukan dosa, maka kita perlu memiliki hikmat dari Tuhan. Agar kita memiliki kecerdikan, tetapi pada saat yang sama kita memiliki hati yang murni dan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi garam bagi Indonesia ini. Bapak sekalian, di dalam Matius 5 ayat yang ke-8 dalam pengajaran di bukit Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Meskipun bagi dunia, kemurnian dan kesucian hati adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi orang Kristen di dalam Tuhan Yesus, kesucian hati dan kemurnian adalah sesuatu yang harus dinyatakan. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena kita akan melihat Allah. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan garam. Sebagai fungsi dan peran kita di tengah-tengah dunia yang gelap, dari tengah-tengah Indonesia yang busuk di dalam dosa ini. Maka peran yang kedua sebagai garam adalah garam itu mengawetkan dan menyembuhkan. Mungkin di dunia modern untuk mengawetkan makanan kita menggunakan peralatan elektronik. Menggunakan kulkas, menggunakan freezer. Tetapi di zaman Tuhan Yesus gak ada kulkas, gak ada freezer. Untuk mengawetkan bahan makanan dibutuhkan yang namanya garam. Ya, di zaman modern pun masih digunakan untuk mengawetkan ikan, mengawetkan daging dan sebagainya, digunakan garam. Agar garam dipakai untuk mengawetkan agar benda-benda itu tidak rusak atau busuk. Bahkan seorang filosof pada zaman itu yang bernama Plutarch begitu ya, mengatakan bahwa daging sebenarnya adalah tubuh yang mati atau bagian dari tubuh yang mati. Kalau dibiarkan akan rusak atau busuk. Tetapi garam mengawetkan dan memelihara daging itu sehingga tetap segar. Karena itu garam adalah seperti jiwa yang dimasukkan ke dalam tubuh yang mati. Jadi garam bisa mengawetkan dan menghindarkan segala sesuatu dari kerusakan. Dan kadang saya juga dapat diajarin dulu ya, kalau sakit gigi gitu harus kumur-kumur pakai air garam begitu ya. Karena air garam juga punya efek untuk antiseptis, membersihkan dan juga menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan mengatakan bahwa orang Kristen adalah garam dunia ini, atau di dalam konteks kita orang Kristen Indonesia ini adalah garam bagi Indonesia ini, maka kita harus menjalankan peran kita yang mengawetkan dan menyembuhkan Indonesia ini. Kita harus mempunyai semacam pengaruh antiseptis terhadap hidup ini. Memberikan keputusan, tindakan, perkataan, dan pemikiran yang menyembuhkan, yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh dunia ini. Yang harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika dunia mengajarkan bahwa pernikahan itu adalah untuk kenikmatan. Sehingga ketika tidak cocok, dunia mengatakan ya sudah bercerai saja dan cari yang lain. Bapak Ibu sekalian, maka kita sebagai orang-orang Kristen harus menyatakan dan menegaskan tentang kebenaran. Apa yang diajarkan firman Tuhan tentang pernikahan dan tentang perceraian. Ketika dunia mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka kita juga harus menyatakan kebenaran. Apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jika pipimu dipukul, berikanlah pipi kanan. Jika kamu diajak berjalan 1 kilo, ajaklah berjalan lebih dari 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya. Artinya kita sebagai garam di tengah-tengah Indonesia ini kita memberikan pemikiran-pemikiran dan melakukan sesuatu yang berbeda dari yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dan kebusukan dosa. Kita tidak melakukan hal-hal yang sama dengan dunia ini.
Karena apa yang dilakukan dunia ini kelihatannya menyenangkan, tetapi sebenarnya itu merusak diri, merusak lingkungan, merusak masyarakat, bahkan merusak bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang Kristen di Indonesia ini menjadi garam yang mengawetkan dan menyembuhkan Indonesia dari kerusakan dan kebusukan karena dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita digambarkan Tuhan Yesus menjadi garam dunia, menjadi garam di tengah-tengah Indonesia ini, garam itu memberi rasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan makanan yang enak sekalipun tanpa adanya garam, rasanya seperti apa? Rasanya hambar, mungkin lidah kita, tenggorokan kita tidak bisa menelannya. Karena garam itu memberikan rasa. Garam itu memberikan penyedap sehingga kita bisa makannya dengan enak. Ketika orang-orang Kristen digambarkan sebagai garam dunia. Ketika orang Kristen di Indonesia digambarkan sebagai garam bagi Indonesia ini. Maka kita harus aktif berfungsi membuat hidup ini, membuat orang-orang di sekitar kita merasa lebih nyaman, lebih indah, hidupnya lebih enak untuk dijalani. Kita tentu indah, enak ini bukan berdasarkan keinginan daging kita, tetapi indah dan enak untuk kita jalani karena berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mempelopori perdamaian, menciptakan lingkungan yang bersih, bekerja dengan jujur dan disiplin. Intinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi garam bagi bangsa Indonesia ini, maka dimanapun kita berada, kita harus memberikan rasa sukacita, rasa damai sejahtera, bukan was-was dan prasangka. Ketika kita menggunakan media sosial kita, begitu ya, apa yang kita kirimkan, apa yang kita bagikan di dalam media sosial kita. Media sosial Indonesia diwarnai dengan banyaknya hoaks-hoaks. Banyaknya berita-berita yang tidak benar. Maka ketika kita sebagai orang Kristen di Indonesia ini menjadi garam, maka kita harus memberikan atau membagikan berita-berita yang benar. Berita-berita yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan justru berita-berita yang mendatangkan was-was dan ketakutan. Ketika pandemi COVID-19 yang tadinya terjadi di luar negeri kemudian juga masuk ke Indonesia, dilaksanakan lockdown dan PSBB di mana-mana. Banyak orang yang kemudian melakukan panik buying ya. Membeli dengan panik, segala macam barang diborong karena mereka mungkin juga takut nggak kebagian, takut bagaimana hidup saya. Maka ketika kita sebagai orang-orang Kristen di Indonesia, ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang demikian, kita tidak perlu ikut seperti mereka. Karena kita percaya Tuhan kita yang berdaulat, Tuhan akan memelihara hidup kita. Dan kita sebagai orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini menjadi garam, kita justru memberi rasa. Kita membagikan berkat Tuhan. Sehingga orang-orang di luar sana tidak mengalami kepanikan. Tapi mereka bisa merasakan bahwa di tengah-tengah dunia yang panik ini, kasih Tuhan boleh tetap nyata. Tadi sebelum ibadah diputar tentang GKM Peduli. Itu adalah salah satu cara gereja kita untuk menyatakan kasih Tuhan. Menyatakan garamnya di tengah-tengah kota Manado ini. Bahwa di tengah-tengah para dokter yang berjibaku dengan pasien-pasien COVID-19. GKM Peduli mensupport mereka. Mungkin dengan hal yang kecil. Hanya memberikan APD, hanya memberikan makan siang. Tetapi saya percaya itu bisa menjadi berkat dan juga menjadi kekuatan bagi para dokter dan suster. Bahwa ada orang-orang yang memperhatikan dan mengasihi mereka. Karena GKM atau Gereja Gemim Kristus Manado ini merasakan kasih Tuhan dan membagikannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah adalah fungsi dan peran kita sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Garam di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Sehingga kita bisa membawa bangsa Indonesia ini jauh dari kebusukan-kebusukan, dosa, dan kegelapan dunia ini. Namun bukan hanya itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya geram, bukan hanya garam, tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Di sini tadi kita digambarkan sebagai garam, namun saat ini kita digambarkan sebagai terang dunia. Bapak sekalian, garam berbicara mengenai tentang motivasi kita yang ada di dalam hati kita. Harus ada kemurnian, harus ada kebenaran, harus memelihara dan mengawetkan. Garam itu tidak terlihat namun dirasakan. Terang Bapak Ibu Saudara sekalian, terang itu pasti terlihat. Terang tidak mungkin disembunyikan. Terang itu pasti dapat dilihat. Oleh sebab itu ketika orang Kristen dikatakan adalah orang-orang yang digambarkan sebagai terang dunia ini, maka hidup orang Kristen pun harus memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sekecil apapun terang itu akan sangat berguna. Ketika kita mati lampu di rumah pada malam hari, tanpa ada cahaya, kemungkinan kita untuk terantuk mungkin dengan kursi, dengan meja, itu akan sangat mungkin terjadi. Tetapi ketika ada cahaya sedikit saja menerobos masuk di dalam kegelapan rumah kita yang mati listrik, maka itu akan sangat berguna. Oleh sebab itu maka ketika hidup orang Kristen memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini, maka kita bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Terang juga adalah pembimbing. Karena dengan terang membimbing orang dalam kegelapan pada jalan yang benar. Tidak masuk ke dalam lubang. Oleh sebab itu dengan hidup kita yang benar, hidup kita yang sebagai garam dunia ini, kita menerangi dunia ini dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran ini, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ngomong, tetapi Tuhan Yesus melakukannya di dalam kehidupannya. Ketika masyarakat pada waktu itu hidup di dalam kebusukan, dalam nilai-nilai dunia yang hanya mementingkan keuntungan belaka, bahkan mereka dengan tidak takut akan Tuhan, mereka itu berjualan di bait suci. Tuhan Yesus menyatakan kebenarannya, Tuhan Yesus menyatakan garamnya, Dia menyatakan kemurniannya, Dia mengusir, memutarbalikkan meja-meja pedagang itu dan menyucikan kembali bait suci. Karena itu adalah kebenaran yang harus dinyatakan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia, Tuhan Yesus menyatakan lebih dulu bahwa akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, yaitu mengikut Tuhan Yesus, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita bukan memancarkan terang dari dalam diri kita sendiri, tetapi kita memancarkan terang Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Di luar Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak bisa menjadi garam dan terang dunia ini. Garam dan terang yang ada di dalam kita hanya bisa dirasakan orang, hanya bisa dinikmati orang ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan. Maka orang-orang di sekitar kita akan menikmati garamnya hidup kita. Di tengah orang-orang di sekitar kita akan melihat terangnya Tuhan. Sehingga mereka pun bisa percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang.
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Indonesia ini juga pernah ada seorang yang menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Ada yang mengenal orang ini? Orang ini hidup, lahir di tanggal 25 Mei 1913 dan meninggal di tanggal 29 April 1989. Namanya adalah Yap Thiam Hien. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yap Thiam Hien ini adalah orang yang dikatakan dengan triple minority. Kenapa triple minority Bapak Ibu sekalian? Karena yang pertama dari namanya kita tahu dia adalah orang yang berketurunan Tionghoa. Ya. Yap Thiam Hien, orang Tionghoa. Di Indonesia ini dikatakan adalah orang yang minoritas. Yang kedua dia adalah beragama Kristen. Ya, beragama Kristen. Dan yang ketiga digambarkan dalam biografinya, dia adalah seorang yang jujur. Bapak sekalian, Yap Thiam Hien ini berkarya di Indonesia sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara. Dia hidup di zaman dari Orde Lama sampai dengan Orde Baru, di mana orang-orang pada waktu itu lebih senang ABS, asal Bapak senang. Mereka membela orang-orang yang kaya pada waktu itu, advokat-advokat kebanyakan pada waktu itu. Tetapi Yap Thiam Hien adalah orang yang berbeda. Bahkan dia pernah mengatakan, jika saudara hendak menang perkara, jangan pilih saya sebagai pengacara Anda. Karena pasti akan kalah. Tetapi jika saudara merasa cukup dan puas menemukan kebenaran saudara, maka saya mau menjadi pembela saudara. Ketika advokat-advokat pada waktu itu hanya melayani orang-orang kaya, benar atau salah mereka tidak peduli. Kalau salah mereka jadikan benar. Yang penting mereka menang dan mendapatkan uang. Tetapi Yap Thiam Hien berbeda. Dia membela orang-orang yang tertindas. Dia membela orang-orang miskin. Dia menyatakan terangnya, menyatakan garamnya di tengah-tengah Indonesia ini pada waktu itu. Sehingga dia menjadi orang yang terus dikenang di Indonesia ini. Bahkan ada penghargaan yang namanya penghargaan Yap Thiam Hien, yaitu bagi orang-orang yang membela hak asasi manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menempatkan kita di Indonesia bukan suatu kebetulan. Tetapi Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau memakai kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah Indonesia ini. Sehingga Indonesia terhindar dari kegelapan dan kebusukan karena dosa. Mari kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Apapun profesi kita, sebagai pejabat, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kontraktor, sebagai pedagang, sebagai dokter. Mari kita menyatakan terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita hidup di dalam Kristus dan biarlah hidup kita menggarami dan menerangi Indonesia. Bukan hanya kita yang merasakan berkat-berkat Tuhan, bukan hanya kita yang merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, tetapi orang-orang yang melihat hidup kita pun akan percaya dan mereka pun akan menikmati cicipan berkat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau menempatkan kami di Indonesia ini bukanlah tanpa alasan. Tuhan mau kami mengambil peran kami dan fungsi kami bagi Indonesia yang hidup di dalam kegelapan dan pembusukan karena dosa. Indonesia yang hidup dengan berbagai paham-paham yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Indonesia yang hidup di dalam kebenarannya sendiri. Tuhan mau kami menyatakan garam dan terang Tuhan di tengah-tengah Indonesia ini.
agar Indonesia ini terhindar dari kegelapan dan pembusukan akibat dosa. Tuhan tolong kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di Indonesia ini. Kami menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang-orang di Indonesia ini melihat hidup kami berbeda. Hingga akhirnya mereka pun boleh percaya kepada Tuhan. Tolong kami ya Bapa anak-anak-Mu ini. Agar kami tidak hidup menurut kebenaran kami, tetapi kami hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.